Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing mengenai knowledge, mindset, dan skill investment khususnya di instrumen saham. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Nah, belakangan ini investor retail lagi banyak ngomongin tentang IPO startup unicorn pertama yang mau melantai di bursa kita, yaitu Bukalapak. Mereka sendiri sudah melakukan public expose-nya secara online di YouTube resmi mereka. Nah, buat teman-teman yang menonton public expose-nya, nanti saya taruh linknya di kolom deskripsi ya. Banyak dari teman-teman saya yang investor mempertimbangin nih, mau ikutan beli saham IPO-nya atau enggak. Tapi sebelumnya, emang gimana sih kinerja si perusahaan Bukalapak ini? Nah, di video kali ini saya mau ajak teman-teman buat belajar bareng, kita analisa fundamental, prospek, dan valuasi saham IPO Bukalapak ini. Dengan cara apa? Dengan cara baca prospektus ringkas perusahaannya. Yuk kita langsung aja lihat pembahasannya. Oke, langkah pertama yang perlu kita lakukan tentunya kita harus bisa mengakses prospektus ringkas dari perusahaan IPO yang mau kita beli. Nah, contohnya ini Bukalapak, kebetulan dia tidak meregister IPO-nya di eIPO, maka kita harus lihat prospektus ringkasnya di website perusahaan. Nah, Bukalapak menginformasikan bahwa prospektus ringkasnya bisa diakses di sini, yaitu di about.bukalapak.com/id/investor-relations. Nah, teman-teman bisa buka link ini di browser teman-teman, lalu ketika sudah dibuka, teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini ada tulisan informasi keuangan, dan ada prospektus ringkas. Nah, teman-teman tinggal klik aja, dan lakukan download PDF prospektus ringkasnya. Nah, ketika teman-teman sudah mendownload, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sebelumnya, sebenarnya semua isi dari prospektus ringkas ini penting buat kita sebagai investor baca dulu nih sebelum kita nentuin apakah kita mau beli saham IPO-nya atau enggak. Karena semua isi di sini penting. Namun, untuk di video ini saya mau meng-highlight 7 poin penting yang membantu kita buat bisa lihat gambaran IPO-nya dan memvaluasi apakah murah atau mahal, prospeknya seperti apa, dan fundamental perusahaannya seperti apa. Oke, informasi pertama yang penting buat kita tahu adalah jadwal IPO. Nah, jadwal IPO ini bisa kita lihat di bagian prospektus ringkas di bagian paling kiri atas. Ya, di sini kalau kita lihat, jadwal sementaranya itu di pojok kiri atas ya. Di sini tertulis nih, masa penawaran awal tanggal 9 sampai 19 Juli, tanggal efektifnya 26 Juli, penawaran umum perdana saham tanggal 28 sampai 30 Juli, penjatahannya 3 Agustus, distribusinya secara elektronik tanggal 5 Agustus, tanggal pengembalian uang pesanan juga tanggal 5 Agustus, ini kalau teman-teman in case nggak dapat sahamnya akan di-refund, dan tanggal pencatatan pada bursa efeknya di tanggal 6 Agustus. Ya, jadi di informasi jadwal ini, teman-teman bisa mempersiapkan nih uangnya di RDN teman-teman, terus kapan teman-teman mau pesannya, ini bisa disesuaikan dengan jadwal di sini. Nah, kemudian poin kedua yang penting kita untuk lihat adalah jumlah saham beredarnya. Nah, kalau kita baca lanjut ke bawahnya, di sini tersedia informasi tentang saham yang akan diedarkan oleh perusahaan. Di sini tertulis sebesar 20,7 miliar ya. Saham biasa akan dilepas, dan ini kurang lebih proporsinya 25%. Nah, kemudian untuk harganya sendiri juga ditulis di sini ya. Dalam range Rp750 sampai Rp850 harga per lembar sahamnya. Ya, teman-teman bisa hitung-hitung nih, kalau mau beli 100 slot, berarti mesti nyediain berapa duit di RDN teman-teman. Nah, terus kemudian setelah kita lihat jumlah saham yang diedarkan, kita lihat juga nih kepemilikan sahamnya. Nah, di bawah ini kita bisa lihat nih ada tabel. Ini tertera list semua investor awal dari Bukalapak, gitu ya. Ini ada keterangan sebelum penawaran umum dan sesudah penawaran umum. Nah, kalau kita perhatikan, ini institusi-institusi yang pernah invest di Bukalapak punya sekian persen kepemilikan. Lalu setelah penawaran umum dilakukan, maka persentasenya jadi sekian gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih, memang beberapa cukup banyak yang sifatnya penurunan ya, karena memang untuk IPO ini biasa dijadikan sebagai exit ya buat para institusi. Jadi mereka jualan, kita beli gitu. Nah, kalau kita lihat di bawah ini ada bagian masyarakat. Nah, masyarakat ini dari sebelum IPO nggak punya, jadi punya gitu ya, sekitar 25,7 miliar disebar ke masyarakat, yang proporsinya adalah 25%. Namun kalau kita lihat total semua saham yang diedarkan setelah penawaran umum itu ada di bawah.
itu sebesar 103 miliar. Ya, 103 miliar lembar saham diedarkan. Jadi ini adalah jumlah saham beredar total. Nanti kan kita gunakan perhitungan saat melakukan analisa fundamentalnya. Oke, terus kemudian poin ketiga yang mau kita lihat adalah rencana penggunaan dana IPO ini sebenarnya buat apa sih? Nah, kita bisa lanjut ke bawah. Di sini juga ada keterangan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana saham. Nah, ini di sini ditulis tujuan perusahaan menggunakan dana penawaran IPO-nya ini buat apa aja sih? Nah, sini ditulis sekitar 66% digunakan untuk modal kerja. Dan sisanya digunakan untuk modal kerja entitas anak, ya, atau anak perusahaan. Di sini 15% buat PT Buka Mitra, 15% buat buka usaha, sekitar 1% buat buka investasi, 1% buat buka pengadaan, 1% buka lapak PT LTD, dan 1% untuk PT 5Jack. Ya, jadi di sini kita dapat gambaran nih, uangnya digunakan buat apa. Nah, sekilas sih ini masih tergolong bagus karena uang IPO-nya ini digunakan buat modal kerja, bukan buat bayar utang. Kalau bayar utang kan dapat uang langsung hilang buat bayar utang, jadi nggak ada ekspansi di sana. Cuma kalau dilihat di sini sih, Bukalapak sifatnya untuk modal kerja, jadi digunakannya untuk ekspansi. Oke, kemudian poin keempat yang mau kita lihat adalah laporan keuangan perusahaannya. Nah, di prospektus ini sebenarnya kita juga bisa lihat laporan keuangan perusahaannya. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada laporan posisi keuangan konsolidasian. Di sini juga ditulis dari tahun 2018, 2019, 2020, dan yang terakhir ini kuartal 1, ya 31 Maret 2021. Jadi ini masih belum diaudit. Nah, kita bisa lihat nih, ada aset lancarnya, ada aset tidak lancar, total aset, total liabilitas. Ya, ini hal-hal yang bisa kita temukan dalam laporan keuangan pada umumnya. Ada ekuitas juga, di bawahnya ada laporan laba rugi juga. Tuh lihat ya, kita bisa lihat di sini ruginya sampai 2 triliun, 2019 masih 2 triliun, namun memang makin ke belakang makin membaik ya. Ini minus 1 triliun di 2021 sampai kuartal 1 minus 327 miliar. Nah, ini laporan keuangan perusahaannya, teman juga bisa baca arus kasnya juga di sini ada. Dan saya sebenarnya juga sudah coba buatkan grafiknya buat memudahkan kita analisa fundamentalnya seperti apa sih. Nah, kalau berdasarkan data neraca, aset, liabilitas, dan ekuitas, dari grafik ini kita bisa lihat ya, kalau asetnya itu mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Nah, untuk data 2021 ini saya coba setahunkan ya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita setahunkan berarti ini menurun. Untuk liabilitasnya konstan di sekitar 1 triliun. Lalu untuk ekuitasnya sempat turun lalu naik lagi. Namun memang ending ekuitas ini masih lebih rendah dibanding tahun 2018. Nah, untuk laporan laba rugi ada di bawah. Nah, kalau kita lihat grafiknya merugi ya. Net profitnya itu selalu rugi dari tahun 2018 sampai tahun 2021. Kemudian untuk revenue-nya memang meningkat secara signifikan dari 200 miliar sampai terakhir itu 1,6 T ya, kalau disetahunkan revenue-nya. Tapi kena beban operasional, kena beban administrasi, endingnya tetap minus ya, sampai triliunan. Jadi sampai tahun ini kondisi perusahaan Bukalapak ini masih minus. Dan kemudian kalau kita mau coba lihat cash flow-nya atau arus kasnya, ya di sini arus kasnya di sini ya. Saya juga coba buatkan grafiknya. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa arus kas operasi dari Bukalapak ini selalu minus ya. Jadi lebih banyak uang keluar dibanding uang masuk selama tahun-tahun yang sudah berlalu. Jadi di tahun 2018 kita lihat minus uang kasnya 1,8 triliun, di tahun 2021 kalau kita setahunkan minusnya masih 1 triliun untuk kas operasionalnya. Namun kita lihat ada yang angkanya positif di sini adalah financing cash flow ya, atau cash flow dari aktivitas pendanaan. Jadi memang dilihat pendanaan ini kan berarti dapat suntikan dari investor. Jadi kalau kita lihat angkanya sampai fantastis ya, 4 triliun di tahun 2018, kemudian 2 triliun di tahun 2019, 2020 1,7 triliun, dan 2021 kalau disetahunkan itu 1,6 triliun. Jadi sebenarnya Bukalapak selama ini beroperasi mengandalkan uang atau pendanaan dari investor. Nah, dari laporan keuangan ini kita bisa menganalisa ya untuk beberapa rasio keuangan perusahaan. Kayak contohnya untuk debt to equity ratio, kita bisa hitung kalau di tahun 2021 ini angkanya di 0,62. Kalau secara hutang sih kita masih lihat masih sehat ya, karena angkanya di bawah 1. Jadi kemungkinan untuk gagal bayar untuk setidaknya setahun atau 2 tahun ke depan itu masih sangat kecil. Lalu kemudian rasio selanjutnya yang bisa kita lihat adalah
gross profit margin ya, dan net profit marginnya. Nah, kalau kita lihat gross profit marginnya ini positif. Ya, sampai di tahun terakhir itu 81,80%. Tapi kalau udah masuk ke net profit margin, itu negatif. Ya, di tahun 2018 negatif sampai 700%, di tahun 2021 pun masih negatif 76%. Makanya masih belum membukukan keuntungan. Nah, selanjutnya kita bahas ke poin prospek. Ya, untuk bisa kita tahu prospeknya Bukalapak ini, sebenarnya kita perlu tahu model bisnisnya Bukalapak ini seperti apa sih. Nah, kalau melihat model bisnisnya sebenarnya ada juga di prospektus. Bisa kita lihat ke kanan ini bagian atas. Nah, di sini ada tulisannya keterangan akun-akun utama ya. Di sini dijelaskan bahwa pendapatan perseroan dicatat sesuai dengan 3 segmen perseroan, yaitu marketplace, mitra, dan BPI. Ya, jadi pendapatan utama atau revenue dari perusahaan ini dibagi 3, yaitu pendapatan marketplace, kemudian ada pendapatan mitra, dan pendapatan buka pengadaan. Di Public Expose kemarin, kalau teman-teman nonton, mereka memaparkan bahwa mereka menemukan peluang yang sangat besar untuk ekspansi transaksi online di luar kota-kota besar di Indonesia. Kota-kota besar itu di Indonesia ada apa aja, yaitu adalah DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan. Mereka menemukan bahwa 5 kota besar ini menyumbang 70% transaksi online. Sedangkan transaksi online di luar kota-kota besar itu hanya menyumbang 30% dari total transaksi online di Indonesia. Padahal kalau kita bandingkan 5 kota dengan kota yang lainnya itu adalah 10 banding 90%. Jadi masih banyak kota-kota yang belum banyak melakukan transaksi online. Dan itulah yang mereka bidik lewat pendapatan mitra. Jadi mereka menyasar warung-warung kecil atau toko-toko kelontong untuk mereka ajak kerjasama jadi pelapak gitu ya, menggunakan aplikasi Buka Mitra ini. Jadi sistemnya dari toko tradisional atau toko kelontong biasa melakukan aplikasi Buka Mitra ini menjadi partner gitu. Jadi si penjual ini bisa nyetok barang menggunakan aplikasi, pinjam hutang dan sebagainya. Dan kalau kita lihat presentasi Public Expose mereka menyatakan bahwa peningkatan cukup signifikan di bagian mitra ini. Jadi memang dari tahun 2018 sampai 2020 mitra ini meningkat revenue secara signifikan. Jadi secara prospek mereka menyasar untuk lebih banyak kolaborasi dengan mitra-mitra atau warung-warung konvensional di luar 5 kota besar itu, yang dimana peluangnya masih terbuka sangat besar. Poin penting berikutnya, kita mau coba hitung valuasi saham IPO Bukalapak ini. Apakah harga saham yang ditawarkan oleh IPO Bukalapak ini tergolong murah lewat metrik-metrik valuasi yang nanti akan kita bahas. Nah, untuk metrik valuasi yang secara konvensional kita ketahui ada PER dan PBV ya. Nah, kalau kita lihat PER-nya, karena earnings perusahaan masih minus, maka PER-nya pun juga ikutan minus. Nah, kita lihat kalau di tahun 2021, kalau kita setahunkan, itu PER-nya masih minus 59,78. Kalau harga sahamnya itu 750 perak. Kalau harga sahamnya 850 perak, maka minusnya itu 67,75. Nah, kenapa tahun-tahun sebelumnya minusnya kelihatannya kecil? Karena tahun 2020 dan sebelumnya, mereka kan belum IPO. Jadi menggunakan harga saham awal yaitu 50 perak per satu sahamnya. Kemudian kalau kita lihat dari valuasi PBV-nya, di sini kita lihat tahun 2021 PBV-nya, kalau harga sahamnya itu 750, maka PBV-nya adalah 45,58 kali. Dan untuk harga 850, PBV-nya adalah 51,66. Jadi kita membayar lebih mahal 51 kali daripada harga bukunya. Jadi kalau kita lihat dari PER dan PBV-nya, harga saham ini tergolong mahal. Nah, selain dua metrik valuasi ini, untuk saham teknologi ada tambahan satu metrik yang bisa kita pakai untuk menentukan apakah harga saham yang dijual ini mahal atau murah, yaitu adalah price to sales ratio. Jadi karena perusahaan earnings-nya masih merugi, kita lihat dari revenue-nya. Peningkatan revenue-nya di sini cukup signifikan, dan kalau kita mau hitung price to sales ratio-nya, maka di tahun 2021 price to sales ratio kalau harga sahamnya adalah 750, maka PSR-nya adalah 45,61 kali. Sedangkan untuk harga 850, maka price to sales ratio-nya sebesar 51,69 kali. Nah, kalau kita lihat sekilas, mahal apa nggak sih? Nah, karena di Indonesia kita belum ada pembandingnya, maka kita coba bandingkan dengan saham-saham yang ada di Amerika sana. Gitu ya. Kita tahu saham teknologi di sana ada Apple, ada Amazon, Microsoft, Facebook, Google, dan sebagainya. Nah, kita mau coba bandingkan kalau mereka PSR-nya berapa sih? Nah, kalau kita mau coba lihat Microsoft gitu ya, kita tinggal ketik aja PS ratio Microsoft di Google. Nah, ini ada muncul nih. Average-nya itu di 8 kali.
gitu ya. Terus kalau kita lihat Apple itu di 4,5 kali. Ya, kalau kita lihat Facebook itu di 11,07 kali. Nah, kalau Amazon itu di 3,7 kali, dan yang terakhir kita coba lihat Google. Google ini induknya Alphabet ya. Nah, untuk Google sendiri dia di average-nya di 6,6 kali PSR-nya. Sedangkan untuk Bukalapak tadi kita lihat PSR-nya itu ada di 51,69 kali untuk harga 850. Berarti kalau kita coba bandingkan dengan perusahaan teknologi yang sudah eksis di AS, berarti ini sangat-sangat mahal sekali valuasinya. Oke, poin terakhir ataupun yang kita mau lihat adalah bagaimana sih cara kita beli saham Bukalapak ini kalau kita tertarik mau beli. Nah, di sini juga dijelaskannya di prospektus ringkasnya, itu ada di halaman 3, paling bawah kiri. Ya, kita scroll. Nah, di sini ada tata cara pemesanan saham. Ya, di sini pesannya bisa secara online dan metodenya kita bisa baca ya di bagian sini di halaman 3 terakhir ini. Dan dijelaskan bahwa kita harus isi form dulu juga. Ya, namanya FPPS. Ini bisa diakses di website yang sudah dijelaskan di sini ya. http://about.bukalapak.com ID Investor Relation di web yang tadi. Namun memang sampai per video ini dibuat, form FPPS ini masih belum bisa saya dapatkan. Ya, di website juga masih belum ada. Tapi mereka menambahkan ini belum lama ini ya tentang frequently asked question. Teman-teman bisa baca dulu mungkin. Di sini jelaskan kapan bisa pesan IPO-nya. Di sini sih tertulisnya tanggal 28 sampai tanggal 30 Juli. Jadi memang mungkin formnya belum diedarkan di websitenya. Jadi teman-teman pantau dan update terus aja websitenya si Bukalapak ini kalau memang minat buat beli saham IPO-nya. Nanti teman-teman bisa baca di sini dan nanti diikutin langkah-langkahnya dan menyiapkan berkas-berkas atau dokumen yang dibutuhkan. Oke, jadi begitulah cara analisa fundamental saham IPO lewat baca ringkasan prospektusnya. Nah, bagaimana nih setelah dengar penjelasan tadi, apakah teman-teman berminat untuk beli saham IPO Bukalapak atau malah jadi nggak pengen beli saham IPO-nya? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ya. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan dibagikan ke teman-teman investor yang lain ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.